Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fawaz Fatur Rahman dari Fakultas Agama Islam Universitas Indonesia Timur dengan NIM 23801011. Baik, di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Teori Belajar Konstruktivistik. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Baik, di sini ada pengertian konstruktivistik. Jadi, teori belajar konstruktivistik adalah teori yang memandang bahwa pengetahuan tidak diberikan begitu saja oleh guru kepada peserta didik, tetapi harus dibangun sendiri melalui pengalaman dan proses belajar yang aktif. Dalam teori ini, peserta didik menjadi pusat pembelajaran karena mereka berperan dalam mencari, memahami, dan mengembangkan pengetahuan berdasarkan pengalaman yang dimiliki. Jadi artinya dalam teori ini guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi. Guru hanya memberikan arahan dan bimbingan, sedangkan peserta didik didorong untuk menemukan sendiri pengetahuannya melalui pengalaman, pengamatan, diskusi maupun pemecahan masalah. Dengan cara tersebut, peserta didik akan lebih memahami materi karena mereka mengalami sendiri proses belajar tersebut, bukan hanya menerima informasi secara langsung. Baik, selanjutnya di sini ada pun prinsip-prinsip dari teori belajar konstruktivistik. Prinsip yang pertama yaitu peserta didik aktif dalam belajar. Jadi dalam teori belajar konstruktivistik, peserta didik berperan aktif dalam proses pembelajaran. Maksudnya peserta didik tidak hanya mendengarkan penjelasan guru, tetapi juga aktif bertanya, berdiskusi, memberikan pendapat, melakukan pengamatan, dan menyelesaikan tugas yang diberikan. Semakin aktif peserta didik dalam belajar, maka semakin baik pula pemahaman yang mereka peroleh. Baik, adapun prinsip yang kedua, pengetahuan dibangun berdasarkan pengalaman. Jadi pengetahuan terbentuk dari pengalaman yang dimiliki peserta didik. Jadi pengalaman tersebut bisa berasal dari kehidupan sehari-hari, pengalaman belajar sebelumnya, maupun hasil percobaan dan pengamatan. Oleh karena itu, guru perlu menghubungkan materi pembelajaran dengan situasi nyata agar peserta didik lebih mudah memahami konsep yang dipelajari. Adapun prinsip yang ketiga, belajar merupakan proses menemukan makna. Jadi belajar tidak hanya menghafal informasi, tetapi juga memahami makna dari materi yang dipelajari. Jadi peserta didik diajak untuk berpikir dan memahami alasan mengapa suatu konsep dipelajari serta bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pembelajaran menjadi lebih bermakna dan tidak mudah dilupakan. Baik, kita melangkah ke pembahasan selanjutnya, yaitu adapun penerapan konstruktivistik. Sini ada pun cara-cara penerapan teori belajar konstruktivistik. Yang pertama, dalam penerapan teori konstruktivistik, peserta didik menjadi pusat pembelajaran. Artinya, kegiatan pembelajaran lebih banyak melibatkan peserta didik daripada guru. Guru hanya memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mencari informasi, mengemukakan pendapat, serta menemukan solusi dari berbagai permasalahan yang diberikan. Yang kedua,
Pembelajaran konstruktivistik sering diterapkan melalui diskusi dan kerja kelompok. Jadi, melalui diskusi dan kerja kelompok, peserta didik dapat saling bertukar pendapat, belajar bekerja sama, serta memperoleh pemahaman dari sudut pandang teman-temannya. Hal ini membuat proses belajar menjadi lebih aktif dan menyenangkan. Adapun yang ketiga, materi pembelajaran perlu dihubungkan dengan pengalaman dan kehidupan sehari-hari peserta didik. Misalnya, guru memberikan contoh yang dekat dengan kehidupan peserta didik, sehingga mereka lebih mudah memahami manfaat dari materi yang dipelajari. Dengan begitu, pembelajaran tidak hanya bersifat teori, tetapi juga dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Yang keempat, dalam pembelajaran konstruktivistik, peserta didik didorong untuk berpikir kritis dan mencari solusi terhadap suatu permasalahan. Jadi, guru dapat memberikan suatu permasalahan yang harus dianalisis dan diselesaikan oleh peserta didik. Melalui kegiatan tersebut, peserta didik akan terbiasa berpikir kritis, kreatif, serta mampu mengambil keputusan berdasarkan pemahaman yang dimilikinya. Baik, selanjutnya adapun kesimpulannya. Jadi, teori belajar konstruktivistik menekankan bahwa peserta didik membangun sendiri melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Dalam teori ini, peserta didik berperan aktif dalam pembelajaran, sedangkan guru bertindak sebagai fasilitator. Dengan penerapan teori konstruktivistik, pembelajaran lebih bermakna karena peserta didik tidak hanya menerima informasi, tetapi juga memahami dan mengembangkan pengetahuannya sendiri. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.